Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Adika dengan NIM 24108020130, Prodi Perbankan Syariah di kelas D. Di sini saya akan memaparkan materi pada pertemuan ke-11 sampai ke-14 di mata kuliah Matematika Ekonomi. Di pertemuan 11 membahas tentang penerapan diferensial fungsi majemuk. Materi ini membahas penerapan diferensial pada fungsi majemuk di bidang ekonomi seperti permintaan, elastisitas, biaya produksi, utilitas, dan keseimbangan konsumsi dan produksi. Di permintaan marginal adalah perubahan jumlah permintaan yang terjadi akibat perubahan kecil pada variabel tertentu, seperti harga atau pendapatan. Di sini ada rumusnya, yaitu turunan parsial Q terhadap X, yang artinya perubahan kecil pada kuantitas Q sebagai respon terhadap perubahan kecil pada variabel X, misalnya harga atau pendapatan. Yang kedua adalah elastisitas permintaan parsial. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan terhadap perubahan harga barang. Selanjutnya yaitu elastisitas permintaan parsial. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan terhadap perubahan barang itu sendiri. Elastisitas silang permintaan yaitu mengukur pengaruh perubahan harga barang lain terhadap permintaan barang tertentu, seperti jika nilai elastisitas silang negatif, berarti barang tersebut adalah komplement. Contohnya, kopi dan gula, atau harga kopi naik, permintaan gula bisa turun. Selanjutnya yaitu biaya produksi gabungan. Jika perusahaan menghasilkan 2 atau lebih produk dengan biaya produksi gabungan, analisis keuangan maksimum dilakukan dengan diferensiasi parsial. Fungsi keuntungan maksimum dengan 2 output. Maksimalkan R sama dengan RA plus RB dengan kendala biaya gabungan. Gunakan diferensiasi parsial untuk mencari nilai optimum. Utilitas marginal parsial mengukur tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi tambahan 1 unit barang dengan barang lain tetap. Di utilitas marginal barang X, yaitu marginal utility X sama dengan turunan U per turunan X. Untuk Y, marginal utility Y sama dengan turunan U per turunan Y. Di keseimbangan konsumsi adalah kondisi kombinasi konsumsi beberapa barang yang memberikan kepuasan maksimum. Terjadi saat kurva indiferensi bersinggungan dengan garis anggaran. Persamaan garis anggaran yaitu M sama dengan X PX plus Y PY. Optimum konsumsi dapat dicari dengan metode Legre. Maksimalkan fungsi utilitas dengan kendala anggaran. Rumusnya yaitu persamaan budget line, M sama dengan X dikali P sub X ditambah dikali P sub Y. Metode Legre untuk maksimal utilitas, maksimal U F dalam kurung X, Y dengan fungsi Legre F dari X, Y, lambda sama dengan F dari X dan Y ditambah lambda dikali kurung buka M dikurung X P sub X dikurung Y P sub Y kurung tutup. Syarat optimum, semua turunan parsial sama dengan 0. Turunan parsial F terhadap X sama dengan 0. Turunan parsial F terhadap Y sama dengan 0. Turunan parsial F terhadap lambda sama dengan 0. Selanjutnya yaitu di produk marginal parsial,
Tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit faktor produksi dengan faktor lain tetap, yang artinya jika kita menambahkan satu unit input, misalnya tenaga kerja atau modal, maka output akan bertambah sebesar produk marginal dengan catatan input lain tetap konstan. Di produk marginal, faktor K, EM, PE sub K sama dengan turunan parsial P terhadap K. K sama dengan modal. Untuk L, EM, PE sub L sama dengan turunan parsial P terhadap L. L sama dengan tenaga kerja. Selanjutnya ada keseimbangan produksi. Persamaan iso-cost adalah M sama dengan K dikali P sub K ditambah L dikali P sub L. Metode Legre untuk maksimum produksi, maksimal P sama dengan F dalam kurung K, L tutup kurung dengan kendala biaya total. Fungsi Legre tersendiri adalah F dari K, L, lambda sama dengan F dari K dan L ditambah lambda dikali kurung buka M dikurung KP sub K dikurung LP sub L tutup kurung. Syarat optimum adalah turunan parsial F terhadap K sama dengan 0, turunan parsial F terhadap L sama dengan 0, dan turunan parsial F terhadap lambda sama dengan 0. Selanjutnya yaitu di pertemuan ke-12 membahas tentang konsep integral. Dalam kalkulus dikenal dua macam pengertian integral, yaitu integral tak tentu, indefinite integral, dan integral tertentu adalah definite integral. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yaitu suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Integral tak tentu merupakan kebalikan dari turunan atau diferensial digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu turunan. Nah, integral tak tentu itu mencari asal fungsinya. Notasi umumnya yaitu f dalam kurung x dx sama dengan fx plus k, j tanda integral, fx integran, dx diferensial, fx fungsi asal atau partikular. Selanjutnya di kaidah integrasi tak tentu ada aturan pangkat, yaitu integral dari x pangkat n terhadap x sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambah konstanta k dengan syarat n tidak sama dengan negatif 1. Aturan kedua adalah penjumlahan integral dari f x tambah gx terhadap x sama dengan integral f dalam kurung x terhadap x ditambah integral gx terhadap x. Selanjutnya yaitu integral tertentu. Integral tertentu adalah integral dengan batas-batas tertentu. X sama dengan A ke X sama dengan P digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva. Nah, notasi umumnya adalah integral dari f dalam kurung x terhadap x dari A sampai B. A adalah batas awal dan B batas atas. Kaidah integral tertentu adalah integral dari f x terhadap x dari A ke B sama dengan integral dari A ke C ditambah integral dari C ke B. Keterangannya yaitu nilai dari integral tertentu ini bisa digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva, volume benda putar, dan lain-lain.
integral tertentu, yaitu intinya menghitung luas area dengan batas bawah dan atas. Temuan ke-13 membahas tentang penerapan integral. Integral adalah alat penting untuk menghitung nilai total ekonomi. Mampu menggambarkan efisiensi pasar melalui surplus, diterapkan dalam analisis biaya, penerimaan, dan keseimbangan pasar. Di sini ada fungsi biaya. Integral digunakan untuk menghitung total biaya produksi. Biaya total merupakan integral dari fungsi biaya marginal. Nah, rumusnya yaitu TC sama dengan C aksen dalam kurung Hi dikali DH, di mana C aksen Hi biaya marginal, TC total biaya. Contoh, jika C aksen dalam kurung Hi sama dengan 6Hi, maka TC 6Hi DH sama dengan 3Hi pangkat 2 plus C. Selanjutnya yaitu penerimaan total dihitung dari hasil kali harga dengan jumlah barang. R sama dengan P kali Hi. Dalam bentuk fungsi dihitung melalui integral penerimaan marginal. Rumus fungsi penerimaan adalah TR sama dengan integral dari MRH terhadap DH. TR adalah total penerimaan atau disebut total revenue. MRH adalah penerimaan marginal atau marginal revenue. Jika harga diketahui tetap, TR sama dengan P kali Hi, maka P adalah harga unit dan Q adalah jumlah barang. Di sini ada contohnya, TR sama dengan integral dari 10 minus Hi terhadap DH sama dengan 10 minus setengah Hi kuadrat plus C. Selanjutnya yaitu surplus konsumen. Keuntungan lebih yang diperoleh konsumen karena membayar lebih rendah dari harga maksimum yang bersedia dibayar. Rumusnya HIE SK sama dengan P Hi DH dikurang PEX HI, di mana PH fungsi permintaan, PE harga keseimbangan, HE kuantitas keseimbangan. Selanjutnya yaitu surplus produsen. Surplus produsen adalah keuntungan lebih yang diterima produsen karena menjual di atas harga minimum yang bersedia diterima. Rumusnya yaitu HIE SP PEX HIE sama dengan PH DH 0, di mana PH fungsi penawaran dan PE HIE adalah harga dan jumlah keseimbangan. Di keseimbangan pasar dan contohnya diketahui penawaran S min 30 plus 5P, permintaan HID sama dengan 60 dikurang 4P. Langkahnya yaitu menentukan keseimbangan HIS dan HID. Min 30 plus 5P sama dengan 60 min 4P, dan turunan dari 5P adalah 9P. Turunan dari 60 dikurang 4P adalah 90. Nah, turunannya yaitu PE sama dengan 10, Hi sama dengan 60 min 4P sama dengan 60 dikurang 40, dan PE-nya adalah 10 sama dengan 60 HIE. Disuruh menghitung surplus konsumen. Rumusnya yaitu CS sama dengan integral dari 0 sampai 20 fungsi H terhadap DH dikurangi HIE kali PE. Pada langkah berikutnya yaitu integral dari 0 sampai 20, 15 dikurang 0,25 Hi terhadap DH dikurangi 20 kali 10. Hasil integral adalah 15 Hi dikurangi 0,125 Hi kuadrat dari 0 sampai 20 dikurangi 200. Penyelesaian akhir adalah 250 dikurangi 200 sama dengan 50.
Di pertemuan ke-14 membahas konsep matriks. Pengertian matriks dan vektor adalah matriks susunan bilangan berbentuk persegi panjang terdiri dari baris dan kolom. Sedangkan vektor matriks khusus yang hanya memiliki satu baris, vektor baris atau satu kolom, vektor kolom. Operasi penjumlahan dan pengurangan matriks. Syarat ordo ukuran matriks harus sama. Matriks A ditambah matriks B sama dengan elemen AIJ ditambah elemen BIJ. Hasilnya adalah elemen AIJ ditambah BIJ. Pengurangan matriks A dikurangi matriks B sama dengan elemen AIJ dikurang elemen BIJ. Hasilnya adalah elemen AIJ dikurang BIJ. Operasi perkalian matriks adalah syaratnya jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah matriks kedua. Hal ini adalah aturan paling dasar. Bayangkan Anda mempunyai matriks A dan matriks B. Jika A berukuran M kali N, artinya M baris dan N kolom, dan B berukuran P kali Q, artinya P baris dan Q kolom. Maka Anda hanya bisa mengalihkan A dan B jika N jumlah kolom di matriks A sama persis dengan nilai P jumlah baris di matriks B. Jika syarat ini tidak terpenuhi, perkalian matriks tidak bisa dilakukan. Rumus umumnya adalah C sama dengan A kali B. C sub IJ adalah elemen pada matriks hasil C yang terletak di baris ke I dan kolom ke C. Sigma dari K sama dengan 1 sampai N. Hal ini adalah simbol penjumlahan yang berarti jika akan menjumlahkan serangkaian hasil. A sub IK adalah elemen dari matriks pertama A yang terletak di baris ke I dan kolom ke K, dikali B sub KJ adalah elemen dari matriks kedua B yang terletak di baris ke N dan kolom ke C. Penjelasannya adalah, jadi untuk mendapatkan satu elemen tertentu di matriks hasil C yaitu CIJ, kita harus mengalihkan setiap elemen di baris ke I dari matriks A AIK dengan elemen yang bersesuai di kolom ke C dari matriks B BKC. Kemudian menjumlahkan semua hasil perkalian tersebut. Proses penjumlahan ini dilakukan untuk semua nilai K mulai dari 1 sampai N. Hasilnya bisa berupa matriks X. Matriks menghasilkan matriks. Jika Anda mengalihkan dua matriks, misalnya matriks A dan B, hasilnya pasti akan menjadi matriks lain. Misalnya matriks C, ukuran matriks hasilnya akan mengikuti pola. Jika A adalah M kali N dan B adalah N kali Q, maka C akan menjadi M kali Q. Matriks kali vektor kolom menghasilkan vektor kolom. Ketika sebuah matriks dikalikan dengan sebuah vektor yang disusun secara kolom, hasilnya adalah sebuah vektor kolom baru. Sebaliknya, jika sebuah vektor yang disusun secara baris dikalikan dengan sebuah matriks, hasilnya adalah sebuah vektor baris baru. Transpos matriks adalah definisinya matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom. Selanjutnya adalah determinan matriks. Tujuannya adalah menentukan apakah matriks memiliki inverse dan sifat sistem linear. Metodenya adalah perkalian silang untuk matriks 2 kali 2. Rumusnya adalah determinan A sama dengan A kali D dikurangi B kali C. Ini berlaku jika matriks A adalah A, B di baris pertama dan CD di baris
kedua. Faktorisasi digunakan pada matriks berorder lebih besar. Selanjutnya yaitu inverse matriks. Definisinya adalah matriks A inverse sedemikian rupa sehingga A dikalikan A inverse menghasilkan 1, di mana 1 adalah matriks identitas. Inverse matriks itu diibaratkan kebalikan atau lawan dari sebuah matriks. Kalau dalam bilangan biasa kita punya 5 kali 1 per 5 adalah 1. Nah, matriks A dikalikan dengan A-1 akan menghasilkan matriks identitas 1. Matriks identitas ini adalah matriks spesial di mana sebuah angka diagonal utamanya adalah 1 dan sisanya 0. Contohnya untuk 2 kali 2 adalah 1 per 0, 0 per 1. Syaratnya agar sebuah matriks memiliki inverse adalah matriks harus persegi dan determinannya tidak sama dengan 0. Rumusnya untuk 2 kali 2 adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan dengan matriks yang elemennya D minus B di baris pertama dan minus C A di baris kedua. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.